Ada nampak perjalanan orang kue dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Dulu kita pernah mereview Equar One Monster ini kaliber 22. Senapan ini praktis. Udah hampir 6 bulan tidak saya keluarkan. Mungkin karena aktivitas saya selaku camat padat, jarang saya pakai ini. Sekarang saya coba senapan lain. Tapi pada dasarnya banyak orang yang meragukan kemampuan Equar One Monster ini. FPS-nya yang tinggi, powernya yang besar. Banyak orang mengatakan itu hoax. Bahkan orang mengatakan kalau saya ya orang yang suka mengada-ngada, hoax lah. Tapi hari ini sambil membersih-bersihkan senapan ini, mari kita coba tembakkan apakah senapan ini masih powerful seperti yang pernah saya buat dulu atau tidak. Apakah ini hoax atau tidak? Ya, mari sama-sama kita lihat. Oh, ini dia tembus nih. Nih. Iya, tengah ya. Tembus. Tembus belakang. Tembus. Oh iya. Kayu tembus nunggu loh. Itu loh, tembus. Nah, tembus. Kayu setebal ini satu tembus ini. Ini 2 buah kayu. Ada tebalannya dan tembusnya ke sini. Pemirsa, hari malam ini kita mencoba mereview hasil tembakan Equar One Monster tadi siang terhadap 2 kayu ini. 2 kayu ini kita sama-sama mengetahui bahwa ada 2 tipe kayu. Pertama kayu keras, yang kedua kayu itu seperti liat. Ciri-ciri kayu keras kalau kita tembak dia akan cenderung pecah. Kalau kayu liat dia cenderung seperti berserbuk. Lantas mana yang lebih mampu menahan tendangan sebuah peluru? Kalau tidak salah lebih tahan kayu yang agak liat. Karena kalau kayu yang agak keras dia akan pecah, dia akan melahirkan sebuah impak yang memanjang, bekas tembakan yang memanjang karena dia retak kayunya. Itulah kenapa sebagai tembok untuk benteng ketika orang berperang, saya teringat konflik Aceh antara TNI lah, Polri dengan GAM. Itu benteng-benteng yang dipasang itu cenderung adalah pasir, dalam karung pasir dan kayu-kayu yang agak liat seperti kayu-kayu kelapa, karena kayu itu lebih mampu meredam tendangan peluru. Kayu yang kita tembak ini hari sejenis kayu yang agak liat, ketebalannya ini ketebalan yang kita lapis tadi siang. Dan yang ini yang kayunya kita ambil memang ada di lokasi dekat pohon kuini tadi. Mari kita lihat impaknya, bagaimana tendangan peluru daripada Equar One. Ini adalah terjangan peluru pertama. Lihat Mar, terjangan peluru pertama ini, terjangan peluru pertama. Dan ini adalah yang second, yang kedua. Seperti ini dia, seperti ini. Kalau kita korek dia hancur, dia lama hancur. Lari peluru juga sepertinya zigzag gitu.
hancur nih, hancur. Dan ini adalah tendangan peluru yang kedua. Kayu ini. Dan ini adalah, ini lihat retak nih impaknya yang ketiga. Yang jelas ini nggak lurus jalan peluru, karena ini adalah jenis kayu yang apa? Yang kayu yang liat. Jadi saking kuatnya ini Equar One Monster, dia mampu menembus kayu yang liat ini di lapis 2 dan tembus ke pohon. Saya yakin kalau di lapis 3 pun Equar One Monster ini mampu menembusnya. Jadi saya rasa kamu boleh percaya, boleh tidak, boleh mengatakan hoax atau tidak, tapi ini dah real, nyata Equar One Monster punya kemampuan yang luar biasa. Itu saja pemirsa malam ini. Sampai bertemu lagi dengan video-video kami yang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau soal teknik cara mengabrike, sebenarnya saya sering menyebut abrike, sering diprotes orang, tapi ya saya begitu saya ngomong. Videonya pada dasarnya sudah pernah hampir 1 tahun yang lalu saya buat cara mengabrike-nya bagaimana, tapi ya banyak orang yang mungkin tidak paham juga. Tapi sebenarnya itulah rahasia saya. Kalau untuk mengabrike sebuah senapan, hampir semua elemen kita perhatikan, detail istilahnya. Jadi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.